Ketika seseorang ditanya apa tujuan mereka hidup, jawabannya bisa beragam bergantung bagaimana orang itu memandang kehidupan ini. Orang yang kurang menyadari bahwa ada kehidupan baru setelah kematian, mungkin jawabannya hanya akan supaya hidup berbahagia selama di dunia. Tetapi orang yang menyadari bahwa akan ada kehidupan baru setelah kematian, mungkin jawabannya akan sedikit berbeda, memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita tentu menyadari bahwa diri kita ini sekurang-kurangnya terdiri dua bagian besar. Ada yang fisik atau jasmani, ada juga yang sifatnya rohani. Untuk pertumbuhan, perkembangan fisik kita, jasmani kita, membutuhkan makanan jasmani. Tetapi untuk pertumbuhan, perkembangan rohani kita juga membutuhkan makanan rohani. Banyak orang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, tetapi banyak orang yang belum tahu caranya bagaimana bisa memperoleh kebahagiaan nanti selama di akhirat atau setelah hidup setelah kematian, hidup yang kekal. Setelah kematian, orang akan masuk dalam kehinaan kekal atau masuk dalam kehidupan kekal. Sekali lagi, banyak orang yang mau menuju ke sana tetapi tidak tahu caranya. Sekurang-kurangnya tidak mengetahui pasti harus bagaimana bisa sampai ke sana. Hari ini salah satu rahasia ilahi disampaikan kepada kita melalui sabda yang kita dengar dari hari ini yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Betapa luar biasa rahasia ilahi ini. Orang-orang Yahudi waktu Yesus hidup, ketika Yesus menyampaikan seperti itu, dia tidak bisa memahami bagaimana mungkin kita harus makan daging orang ini. Tetapi kita sebagai orang Katolik yang telah dipermandikan, menjadi tahu bahwa setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, setiap kali kita menerima komuni kudus, kita telah bersatu dengan Yesus sendiri. Melalui komuni kudus yang kita terima, kita telah makan dan minum Yesus sendiri. Kita menjadi lebih mudah memahami makna ajaran Yesus itu dibandingkan orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Pertanyaannya adalah, kita sebagai orang Katolik yang telah dipermandikan dan telah menerima komuni pertama, sungguhkah kita menyadari betapa besarnya rahmat Tuhan yang hadir dalam diri kita melalui sakramen Ekaristi itu? Apakah kita juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk sesering mungkin menerima kehadiran Yesus melalui komuni kudus itu? Dan kalaupun kita sudah senantiasa berusaha sesering mungkin menerima tubuh dan darah Kristus, apakah kita sungguh telah mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh? Semoga bacaan hari ini, di mana Yesus menyampaikan misteri ilahi itu, sungguh kita hayati, kita boleh menerima rahmat Tuhan yang luar biasa secara langsung melalui komuni kudus yang kita terima itu. Pergi ke Banten untuk nonton debus, melihat orang yang katanya sakti. Dengan menerima komuni kudus, kita bersatu dengan Yesus sendiri. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.